Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Eko Purnomo Official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini serta share video ini agar video ini bisa berkembang dengan baik, berguna, bermanfaat bagi kita, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, saya masih akan membahas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Semoga teman-teman yang saat ini masih terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dengan menerapkan pola hidup yang baik, pola pikir kita yang baik, serta pola makan kita yang harus teratur. Teman-teman, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini tidak membahayakan bagi tubuh kita, tetapi hanya mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini dampak yang dia rasakan sangat-sangat luar biasa. Dari sensasinya, dari dampaknya, itu terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari. Contohnya seperti apa? Di video kemarin saya sudah membahas tentang dampak atau sensasi yang terjadi di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Berbeda dengan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Nah, bagi teman-teman yang saat ini dalam pemulihan, dalam tahap penyembuhan, saran saya untuk obat medis itu sebaiknya teman-teman juga harus banyak dikurangi. Karena kenapa? Karena mungkin juga dari saran dokter juga untuk khusus orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari obat-obat lambungnya juga pun harus dikurangi. Karena kenapa? Karena dampaknya juga pun akan tidak baik di saat kita terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat medis karena dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Nah, teman-teman, asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini banyak sekali silih berganti di saat kita mengalami gangguan-gangguan ini, teman-teman. Dampak-dampak atau sensasi yang kita alami di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Banyak sekali dampak-dampak itu, teman-teman. Kalau saya ceritakan dampak dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini banyak sekali. Hanya segelintir saja yang saya bisa ceritakan kepada teman-teman tentang gangguan atau dampak-dampak yang terjadi di saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Dari kita terjaga di tengah malam, lapar yang sering mengalami lapar, bermimpi yang aneh-aneh. Nah, itu pun dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini bagi teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini. Contohnya seperti apa? Seandainya kita sering lapar nih, teman-teman. Nah, ini mungkin banyak juga dari teman-teman yang mengalami seperti ini. Kita sudah mengkonsumsi makanan nih, makan pada jam ini. Misalkan kita sudah makan dari jam 7 pagi. Nah, selang 3 jam atau selang 2 jam kemudian, kita lapar kembali, teman-teman. Nah, setelah itu kita konsumsi makanan kembali. Selang 2 jam tadi. Nah, selang 2 jam atau 3 jam kembali, kita lapar kembali, teman-teman. Nah, ini disebutkan juga karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dengan cara apa kita mengatasinya? Dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang baik, teman-teman. Makanan yang baik, makanan yang tidak menimbulkan atau memicu naiknya asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini
itu pun juga bisa membantu atau mengurangi dampak lapar yang kita alami di saat kita terkena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis. Begitupun di saat kita terjaga tengah malam, bangun karena lapar. Nah, itu juga disebabkan karena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini. Saran saya, di saat kita terjaga tengah malam, di saat kondisi kita lapar, perut kita kosong, saya sarankan jangan sekali-kali teman-teman mengkonsumsi makanan makanan yang seperti nasi atau makanan yang berat-berat. Nah, itu kalau bisa dihindari dulu bagi teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis. Dengan cara apa kita mengatasinya? Dengan cara makan makanan yang ringan saja teman-teman, untuk mengganjal perut kita di saat kita terjaga di tengah malam. Begitupun di saat kita bermimpi yang aneh-aneh, susah tidur. Nah, itu pun karena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini. Padahal kenyataannya kita tidak mengalami apa-apa. Hanya karena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini, jadi pikiran kita berpikir yang aneh-aneh tentang apa yang terjadi di saat kita tidur atau bermimpi. Nah, bagi teman-teman, dari gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini, cara mengatasi, cara menghilangkan dari dampak atau sensasi yang terjadi di saat kita terkena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini, teman-teman, kita harus tahu dulu dari mana gangguan ini, dari mana dampak atau sensasi ini yang harus kita tangani. Contohnya seperti kelingan, bagaimana kita cara menanganinya, perut kembung, bagaimana cara kita menanganinya, mata buram, bagaimana kita cara menangani atau mengatasinya, badan lesu, lemas, bagaimana cara kita menanganinya. Kalau kita benar-benar terkena gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis ini. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung gerak-asosiatif psikomatis, jangan berdiam diri teman-teman. Jangan berdiam diri, harus semangat, harus berolahraga, didorong dengan vitamin, didorong dengan makanan yang bergizi agar tahap pemulihan, tahap penyembuhannya pun lebih cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.